Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi di rangkaian panel kedua dari acara hari kedua Imagining Modernity Second Symposium on Care, Possibilities, Limits, and Reenactment. Nama saya Arif Siregar, bisa dipanggil Pak. Saya akan berperan mendapat kehormatan hari ini untuk menjadi moderator dari sesi yang namanya adalah Memory Care and the Politics of Care. Jadi dari namanya agak berat ya. Tapi mudah-mudahan siang hari setelah siang dan perut terisi mungkin ada semangat gitu ya, mudah-mudahan. Kita ada 3 pembicara hari ini yang saya akan perkenalkan satu persatu dan sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Pertama adalah Pak Dr. Johannes Widodo, atau bisa saya panggil Pak Kiwi, Profesor at the National University of Singapore, teaching at the MA Architectural Conservation Program and Evaluation MAAN, or Modern Asian Architecture Network, Founder Executive, AASM, Asian Academy for Heritage Management, Executive Committee, UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage, Conservation Jury, ICOMOS ICS Member, ICOMOS National Committee, Indonesia and Singapore, Founder, Doko MoMA, Macau and Singapore, Founder 2, INTA, International Network of Tropical Architecture, Founder and Executive, TCHS, the Circle for Human Sustainability, Member, dan kemudian CIA, maaf kalau salah menyebutkan Pak, Southeast Asia Cultural Heritage Alliance, Founder and Accessory Board Member. Mangga Pak Jewi untuk kita hadirkan. Yang kedua adalah Dr. Parabi Fakih, atau saya biasa panggil Mas Abi. Parabi Fakih is Head of the Master Program, Department of History at Gadjah Mada University. His primary interest is on the history of governance in colonial and post-colonial Indonesia. He has worked the decolonization of Indonesian state and bureaucracy and is currently working on environmental history. He is also keen on critical heritage study as part of the development of the master study curriculum. Maka, kita kasih aplaus yang ya. Dan yang terakhir adalah Prananda Lufiansyah Malasan, PhD, adalah akademisi dan public design yang berfokus pada irisan desain, budaya, dan inovasi sosial. Prananda merupakan dosen di Fakultas Kehidupan dan Desain Teknologi Bandung dengan pendekatan keilmuan yang menggabungkan etnografi dan taktik desain partisipatif. Karya dari Prananda banyak mengeksplorasi bagaimana pengetahuan lokal dan praktik sehari-hari masyarakat dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang solusi yang relevan secara sosial dan kultural. Dan kemudian dalam berbagai riset dan kolaborasi, ia terlibat dalam isu-isu seperti pelestarian warisan budaya, inovasi berbasis komunitas, serta mitigasi bencana melalui pendekatan desain. Ia juga aktif membangun jejaring internasional dan mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk menjawab tantangan kompleks masyarakat saat ini. Oh, sudah di sini rumahnya. Baru kecelakaan segera itu. Ya, saya akan membersihkan waktu, tapi saya akan bertanya dulu kabarnya Bapak-Bapak sekalian baik ya. Ya, oke. Mungkin membersihkan waktu, mungkin mangga saya persilakan ke Pak Johannes Widodo terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi saya nggak ikut judul yang di tulisan Inggris itu ya. Oh, benar. Ngomong soal politik kan? Oke. Tapi saya lebih mendekat ke mulai pembicaraan saya itu dengan sebenarnya ini menggabungkan juga apa yang kita sudah bicarakan kemarin. Udah banyak bicara soal macam-macam termasuk tadi pagi. Pendekatan saya lebih dari sisi akademik dan doktrinal. Dan biasanya kalau kita menyangkut soal heritage itu menyangkut ICOMOS. Dan kebetulan ICOMOS kan juga anggota dari permainan ini. Gitu. Jadi apa yang ICOMOS bisa sumbangkan, kita coba lihat dalam bentuk doktrin. Apa yang bisa diperbarui. Juga apa yang kita bisa sumbangkan dari riset project ini. Karena riset project ini punya potensial untuk bermain politik di level dunia.
bukan hanya soal status patung-patung, tapi itu justru menghasilkan sesuatu yang menarik. Pertama, saya kasih judulnya itu adalah The Mobility of Meaning. Meaning itu berubah. Dan kedua, reframing authenticity and integrity. Karena ini dua istilah yang dipakai oleh UNESCO, untuk listing, untuk menyangkut misalnya ada pencurian, ada sayembara, menyangkut konservasi. Soal pertanyaan authenticity dan integrity. Dan saya tambahkan di belakang itu beyond fixity. Sejak kemarin itu kita sudah bicara soal patung. Terus ada Pak teman kita yang pendeta Hindu ya, tadi Pak siapa namanya? Pak ya, dia kan patung itu bisa diisi, bisa dicabut lagi. Jadi kita ngobrol dengan Vicky kan sebelum itu kayak hard disk ibaratnya. Nah hard disk itu bisa diisi. Pada saat patung itu ada di penanggungan zaman dulu, kan isinya itu menyangkut soal religi, soal kepercayaan, soal worship. Kemudian sandinya runtuh, hutannya kebakar, terus ketemu, kemudian dibawa, dikumpulkan di mana? Arkeolog itu. Sehingga itu menjadi kontennya berubah menjadi scientific, soal keilmuan, soal arkeologi. Lalu tiba-tiba dibawa ke sini. Dibawa ke sini pun ditaruhnya juga pindah-pindah dari perpustakaan, kemudian akhirnya ngumpul di Galeri Sumaja. Itu menjadi alat pedagogi. Ada yang masih ketempelan resin, di situ nggak bisa bersih. Terus waktu tahun lalu itu diruat juga. Setelah diruat terus jadi patung lagi. Ya akhirnya itu menunjukkan ibaratnya kalau saya pakai gampangnya itu seperti hard disk. Bisa diformat, bisa diganti operating system, bisa diganti datanya tergantung kebutuhan. Nah itu. Nah kemudian soal konteks kaitannya. Soalnya kan persoalan dari tadi itu apakah harus dibalikin, atau dari Pak Hilmar juga dari tadi sudah bicara soal kustodian segala macam. Sehingga tempat itu sebetulnya bebas mau dimanapun juga. But de facto kalau barang itu dibalikkan ke sana ya belum tentu cocok. Yang namanya cekungan Bandung, ini kan contoh Bandung itu kan juga udah berubah. Konteks itu tidak pernah tetap. Sejarah itu maju ke depan, tidak pernah mundur. Itu. Nah, baik saya mulai lagi dengan ini. Jadi mobility itu sebetulnya bukan threat, but accumulation of meaning, layering process. Mobility is culturally legitimate conditions, especially in Asian, yang sifatnya diasporic and cosmopolitan context. Contohnya kayak teh ya. Yang namanya teh itu kan asal usulnya dari Cina Selatan itu, ada yang hijau, ada yang kuning itu. Terus kalau itu dibawa lewat Silk Road, lewat darat, itu jadinya cair. Kalau lewat laut, itu jadinya teh. Barangnya sama. Kalau sampai Singapura lebih luas lagi, teh kosong, teh tarik, teh si, teh whatever. Jadi tergantung konteks dan itu bisa berubah. Jadi, this aligns with kalau kita ngomong ke soal doktrin dengan nara expansion of the attribute of authenticity. Karena nara itu menunjukkan fakta seperti ini, bahwa sebetulnya makna itu bisa berubah menyangkut use, function, tradition, spirit, and community meaning. Jadi kesimpulannya attributes can travel. Bisa berpindah-pindah, bisa sampai British Museum, bisa sampai di Leiden, bisa sampai di Amsterdam, bisa sampai ke Amerika, whatever. Ternyata ada gaps dalam doktrin itu. Kalau kita baca semua itu, doktrin di e-commerce charter, misalnya Venice Charter, Nara, Bura, Ename, bicara banyak tentang authenticity dan integrity dan cultural significance. Tapi none of them directly address the status of an object whose significance is tied to a place and yet become mobile. Memang ada beberapa kasus World Heritage. Misalnya Mesir mau bikin bendungan di Aswan, lalu tempel Abu Simbel itu kelelep, lalu diangkat naik ke atas, dipindahkan tempatnya. Itu legitimate karena masalahnya ada human created disaster. Di Nepal misalnya kena gempa bumi, hancur semua tuh bangunnya dari bata. Lalu pada pembangunannya kembali menggunakan material recycle,
tambah material baru, diperkuat dengan beton, tipologinya masih sama, workmanship masih sama, tapi bentuknya udah berubah. Gitu. Nah, Nara itu bilang authenticity as a culturally situated, itu yang paling kuno, situated ya, masih fixed. Integrity as wholeness and intactness, itu menurut World Heritage. Buddha Charter bilang place as a container of tangible and intangible values. Terus movable heritage only in technical conservation terms, biasanya yang dipakai untuk arkeologi, wall painting, principles dan lain-lain. Tapi belum menyangkut soal katakanlah objek, menyangkut kota, menyangkut bangunan. Jadi no doctrinal text yang benar-benar articulates what happens when a place-based object moves and how its authenticity is maintained through the movement. Jadi definisi authenticity itu. Jadi ibaratnya kayak kontainer, kayak hard disk yang pindah dari komputer ke komputer yang lain. Nah, e-commerce doctrine that support the mobility of meaning. Jadi saya juga iseng ini cari kira-kira apa. Nara dokumen 34 kan sudah tidak menolak itu. Nara says authenticity is culturally defined and not limited to material fabric. If authenticity is culturally defined, then cultures that value mobility, misalnya kayak trade networks, diaspora, pilgrimage, maritime works, termasuk penyebaran agama Hindu dan lain-lain itu, can maintain authenticity through movement. Jadi secara indirectly Nara itu mendukung itu. Buddha Charter tentang intangible itu. Buddha defines place to include movable object, but does not theorize what happens when the object moves. Itu bilang. If a movable object is still a place, then the place itself can be mobile. Ya, jadi bisa di hard disk tadi. Intangible Heritage Declaration, Kimberley, Tamaneng, 2024 Charter. These documents emphasize that intangible heritage is inseparable from cultural space. Nggak bisa dipisah, itu two in one. If intangible heritage is inseparable from cultural space and intangible heritage is mobile, then cultural space can also be mobile. Logikanya kan begitu. Nah, sekarang ini kan menyangkut educational purpose. Kayak kita pertanyaannya kan di judul awal itu ITB kan, ITB pengen supaya ini nggak dipindah kemana-mana. Gimana untuk melegitimate ini? When an object is moved for educational purpose, the movement itself become part of the contemporary significance. Ya kan, karena kita tahu ceritanya dipindahin dari sini, dari situ, presentasinya, kemarin, jelas kan, menunjukkan. Jadi amat menarik waktu dia menceritakan apa bilangnya? Ya, menceritakan bagaimana patung itu bisa hidup dan menceritakan nasibnya, mana lebih senang dan lain-lain. This aligns with the Ename Charter emphasis on interpretations, but goes further by treating movement as interpretations. Yaitu termasuk layering process yang accumulated through that movement. In our cosmopolitan Asian post-colonial context, educational purpose is a contemporary ethical responsibility untuk mengajarkan itu. Karena apa? Dengan cara democratizing access, enabling cross-cultural understanding, supporting migrant, diasporic, and hybrid identities, and sustaining intangible practice through teaching. Pak Hilmar tadi pagi kan juga ngomongnya soal ini, how to build a governance and framework to enable this democratization. So reframing integrity as a continuity, not fixity. Ini adalah next step. So some key e-commerce documents agree that integrity is preserved when the object continues to express the value for which it is significant, even if its physical context changes. But it is not yet articulated in the e-commerce doctrine. Ya, Nara hanya bicara soal meaning, Buddha hanya ngomong soal association. So fixation on the original place is a Western materialist bias, terutama mulai dari Charter of Athens, very Eurocentric. So Venice Charter is Eurocentric and materially focused. Nara was created to correct this, but did not address mobility. And many Asian, indigenous, and diasporic cultures value circulation, exchange, and racial relationality. Jadi tidak dicantumkan dalam charter manapun. Therefore, fixation to the original location is not universal value. Kalau kita ngeyel di situ, harus fix, justru OUV-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
So mobility can be culturally authentic and universally valid. Karena semuanya bergerak. Ada dagang, ada Silk Road, ada Maritime Silk Road, ada penyebaran, semuanya itu bergerak, fluid, not fixed. Jadi ada konsep yang namanya movable place concept. Ini yang baru, yang saya pikir ini bisa dijadikan sebagai sumbangan saintifiknya. The novelty of the movable place concept lies in recognizing that authenticity and integrity are not compromised by movement. Instead, they are sustained through the continuity of intangible values, community relationship, and educational purpose. Siapa yang mau ambil tesis PhD silakan, ini gratis untuk membuktikan ini hipotesis ini. By reframing mobility as a legitimate condition of heritage, this approach extends e-commerce doctrines into a more inclusive, cosmopolitan, and pedagogically grounded framework. Buktinya apa? Empiriknya, ya riset kita ini yang berpulang keliling nanti mau ke gunung, mau keliling kemana-mana, itu adalah bukti-bukti empirik untuk mendukung tesis ini. Nah ini kesimpulannya. Jadi kita kan mau ke ada General Assembly di Kucing nih, Oktober. Sama Maya, saya pergi ke sana, mungkin Pak Wijaya juga ikut, atau siapa yang mau ikut silakan. Kita mau menantang e-commerce, mau menyaksikan di sana. Yaitu potensi untuk bisa secara ideologi apakah ini bisa disisipkan. The Movable Place Charter ini baru judul bohong-bohongan ya, ini masih dummy. Affirms that mobility is a legitimate and enduring condition of heritage. Across Asia and other cosmopolitan contexts, cultural significance is carried through the use, function, spirit, and community relationships. These attributes remain authentic even when heritage moves across geographies, demonstrating that meaning is rooted in continuity rather than physical fixity. A movable place is defined as a heritage whose integrity is preserved through sustained relationship, value, and intangible practices, regardless of locations. Movement does not diminish significance. It may extend by enabling relevance to communities shaped by migrations, exchange, and hybridity. Fixation to an original site is not universal value, and many cultures recognize regulation as integral to the life of heritage. So mobility undertaken for educational, interpretive, or cross-cultural purposes is therefore an ethical conservation practice. And this charter calls for a relational, inclusive framework that acknowledges mobile cultural space and affirm mobility as a vital, sustaining meaning in an interconnected world. So this would be our e-commerce Indonesia contributions to the whole discourse that may change the definitions of heritage, the definition of authenticity, definition of integrity, and definition of universal value. And if this happen, proyek riset ini bukan hanya urusan nasional atau regional, jadi potentially it may become an international game changer. So this is how we play politics in global change. And second, this opened a lot of possibility for our students, especially master or PhD, to prove this, if you really believe this. Oke, jadi moga-moga ini bisa menjadikan semacam semangat lah gitu. Ya tentu yang mutlak-mutlak tadi urusan Garut, urusan Bandung, itu yang memang rumit kan. Tapi itu kan temporal, itu pada bigger picture-nya potensial dari proyek ini ke arah teori dan doktrin memang kelihatannya cukup visible. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewi, tadi menarik sekali ya. Fixation is not a universal value. It's amazing, awesome. Saya dikasih sekarang bisa, itu bisa melihat bagaimana physical objects is not supposed to be valued because it's there. It's not the space, but the mobility is one kind of how meaning exchange and circulated. Terima kasih Pak Dewi. Selanjutnya saya berikan kesempatan Mas Aldi. Kalau mau di Oke, terima kasih. Pertama-tama, terima kasih atas undangannya ke forum yang sangat menarik ini. Saya pertama ingin mewanti-wanti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Tatang ya. Jangan percaya sama sejarawan gitu. Tapi saya itu juga fokusnya bukan sebagai seorang
yang bekerja di bidang heritage, tapi dalam konteks pedagoginya sebagai bagian dari pengembangan kurikulum dan mengembangkan critical heritage studies di sejarah UGM. Judulnya adalah Restitution as Performative Pedagogy, the Decolonial Method for Restitution for Ontological Rehabilitation. Dan ini sebenarnya menyambut periode kita saat ini, the moment when restitution is increasing, right? So the moment when a lot of objects are coming back from the West, and how do we deal with that in the context of pedagogy? Okay, so I think Hilmar said earlier about this question of can restitution actually happen? And in that context, what does that mean for restitution to happen? So, I mean, in general terms, restitution is defined as the restoration to its rightful that was unjustly taken. So, but who are those rightful owners? What and where is it being returned? And what was unjustly taken? And what needs to be restored? So these are the questions which I think also Hilmar asked in the morning. So we should go back to colonialism itself as a form of cultural extraction. In this example, the Lombok treasures taken from Chakranagar Palace, where a Balinese Hindu kingdom ruled over a Muslim Sasak community. So who do these treasures belong to? Is it to museums? Is it to heritage communities? Is it the Ministry of Cultural Affairs? So the Indonesian reception to the return has been to celebrate it within national narrative of decolonization. So for instance, Frederica Esquintama wrote in an article to seize the narrative object, put in national narrative within the context of the object. Ariadna Fajri wrote about how to place these objects within the narrative of colonial violence. So again, to sort of contextualize it historically. So these narratives are modern narratives. Right? They're constructed within the logic and perspective of the nation state, and it continues the logical narrative of colonialism. Only the other way around. So repatriation as another form of extraction. So what we have to think about is that extraction is actually very much a form of elimination. And we need to think of colonialism as a process of elimination by replacing ontologies, traditional ontologies, within a European universal ontology. It doesn't only do so, it doesn't conduct extraction merely through violence, but through what Walter Mignolo has called the colonial matrix of power. So through the process of knowledge creation and through the imposition of the ontology of the modern. So the extraction of heritage, as well as the extraction of natural resources, require the destruction of pre-modern meanings and relationships as precondition of its alienation. Thus, while the ontological world of this pre-modern Indonesia exists, it is fragmented and discouraged, and in a way, as Atua Hene has discussed, it is part of dignity taking. The process of extraction not only is a process of elimination, but it is about taking over the dignity or eliminating the dignities of objects that people study. So we can think of artifacts of heritage management as a continuation of this kind of epistemic violence. So although museums are or have been trying to decolonize, the question is, can it become a force for decoloniality? Artifacts of heritage management, museums, academia, ministries, media, etc. are of course Western in origin, and they are encoded within their DNA values and relations that are part of the colonial matrix of power. Museums are also within wider cultural matrix of modernity, the government, nation state, the city, etc., which themselves were created within the same matrix of power. And so we need to understand that modernity itself is value coded. It is a source of colonial epistemic violence. And so within this landscape of coloniality, how can an object be meaningful? How can heritage management be liberatory towards the modern?
So values and meanings of artifacts are constructed within modern European science. And European sciences oftentimes essentialize and fetishize objects by desocializing their relations and sort of repositioning them as inert, lifeless beings. They determine meanings based on scientific objectivity and notions of authenticity, proclaiming universal truth based on Western processes. Museum has little appeal, and in fact, we note this as being Indonesian, right? Museum has little appeal to average Indonesians. The objects contained within the glass cages are often foreign and distant to the average Indonesian audience. Indonesian engagement with heritage is thus often seen as nonsensical, dangerous to preservation, illogical, and full of superstition and so forth. That's why they're engaged in glasses, engaged in separated, right? That's its ultimate purpose, in a way, why museums encase these things and isolate these objects, was to ensure the continuation of this modern ontology. It's just the fact that museums have to isolate objects from its societal surrounding is colonial matrix of power, and is a form of continuing the modern ontology and its violence. Now, as we've seen in the discussions previously, there's a lot of sort of community-based Indonesian heritage makings, right? So we notice that Indonesia has a hunger for engagement with their past as part of meaning making, to create place, for instance, in cities. Communities of history enthusiasts appeared, especially after the New Order, outside the restrictions of national narrative. They often replicate colonial nostalgia, but they operate within modernity. And they're driven primarily by middle-class moderns. They desire to locate meanings in their everyday urban spaces, for example. Placemaking through heritage engagement of monuments, buildings, and urban spaces. We also know that museums have emerged from within communities to explore lost worlds, again, as another effort for communities to create meaning. They are often not modern or national, and thus has the potential to promote ontologies of heritage that are free from epistemic violence and the colonial matrix of power. The question of return becomes a question of what creation, and the values of return becomes a question of whether the process of return can be a process of decoloniality and can be a process of solidarity making. So, if we think of artifacts, we can think of it as, and something which I think Omar has also referred to in his presentation, as an ecology of relationships, right? So an object is related in various ways. And in a way, I think these are much more meaningful than narratives. Relations of meanings, you have to think of objects as having layers of meanings, which means layers of narratives. Because it is also not only about truth or science, it is about spirituality, it is about aesthetics, so it isn't all about knowledge, but there's various components of relationship. And so in that process, objects itself has the potential to act as a process of creating full universal meanings, right? Because we know that relations are not three-dimensional, and that artifacts or heritage resonate with various groups, including those that has emerged. So the potential for an object to produce relations is not something in the past only, but it's in the present and it goes to the future. So modern managers of heritage has to be critical of their role as gatekeepers of modern ontology. And that in that sense, we have to think of the idea that the return of heritage actually requires rethinking about how to allow it to become an icon for the emergence of new ontologies. Especially if you want to think about going further beyond that modern. So, in that sense, I think the value of solidarity has a special place here, because we can think of it as a form of method. Heritage management is a form for diverse practices and meaning making. So if we then think of the object itself as potentially creating new relations, and it becomes a form, it becomes a place in which
various groups can sort of practice into developing different meanings. And so then we have to think of heritage as something fluid, as collecting objects, stories, dance and art, multiple medias, spaces and nature and so forth. So it is and will continue to be a source of new meaning makers. And we also have to think of heritage not only as artifacts, but also as cultural and biological ecologies. That's relationship go beyond whatever imagined by experts, and that I guess the important thing is to think about the relational possibilities that continues from the trend, and that it should be based on a form of respect and solidarity. And so I think heritage should be a continuation of the Daniel Bandung and Tribal project itself. So there should be a very specific political sort of positioning within the context of solidarity, so that it can continue to have meaning as it goes forward. And also heritage as solidarities for disenfranchised communities or disenfranchised nations that were victims of colonialism and violence. So if you think about it within the context of decolonization, within the context of freeing our minds from imperialism and colonialism, right, as part of that colonialism. I think we have to celebrate the return. I think we have to celebrate coming back to these objects, because potentially they're not just about objects returning, they're potentially a source for education, right? A subversive pedagogy that allows us to rethink terms and relations. Because return itself requires a form of creation, as I've noted about, relationship and so forth. Although we don't know how to do it. But what we do know is that it shouldn't merely flow through the modern management as it currently is. Thus, the process of return itself is pedagogical, trial and error, exploration of possibilities. We need to learn from it. Its emergence as practice, whatever it is thus performative to the institution itself. Thus, the ontologies of liberation emerge through performance as long as it held onto the principles of decoloniality and solidarity. So the process of return and our search for liberation from modernity through whatever we do is ontology, is learning, and it allows us to understand and then to think about new possibilities, future worlds. And so restitution is performative. So the act itself is already significant. So the liberatory nature of restitution is conducted through its practice. In the earlier Hilmar's presentation, I think some people might not like the idea that he already has a framework. We can debate whether that's good or not, but I think the process itself is so genuinely beneficial. And so the practice of return is pedagogical when the process ignites the searches for new ontologies and teaches us how to tap these new ontologies. So if the process of return goes through the same heritage institutions, the same flow, it is to continue on this kind of violence. But if it doesn't, if it's based on a different value, then it is performative to a new form of ontologies. So making into being new practice of heritage is performative. So heritage as performative agency, then you think of possibilities of engaging with citizenship that is not audible. So I think just the act of returning, the act of trying to think about relationships, the act of imagining or envisioning other forms of ontologies is a practice of citizenship. And I think that, what Gita has presented, it's another form in which we can then think of the kind of performative sort of action that allows for new ideas of citizenship to emerge. If you look at the limitations of nation state as modern projects that continue colonial epistemic violence,
then restitution can become a project to change the nation state itself. So at its more radical core, it is much more deeper than that. The act of return has the potential to change all of us in the context of modern society. And so we can think of that as a form of restitutionary citizenship. So if you think of it in the long term, restitution is about changing citizenship and nation state project. I mean, if you think about a lot of what heritage counts in Indonesia, it has always been to serve the interest or the narrative of the nation state. So we can actually flip it around. We can use objects, we can use act of return to challenge those nation state narratives or recreate them so that it has less a subversive nature. So Indonesia's historical narrative has been done for a long time as a political tool for the regime. But the performative nature of restitution allows it to perform its liberatory potential for rescuing citizenship from its enclosed elite-based narratives. I think only within this context can restitution truly happen and we can fully realize its liberatory potential. Like that of colonial liberation, this requires cooperation, solidarity, including for people and institutions in the Netherlands and other places. So, the idea is, can the process of restitution be an active form of restoring ontologies and restoring ecologies? If it has to have meaning, restitution must create the ontological relationship that has been destroyed by colonialism. Like heritage, natural wealth has also been extracted. Thus, cultural restitution goes in line with ecological restitution. So that's another major goal. How does return also help with restoring ecology? In both cases, it isn't meant to return to the past, but to search for new relations of meaning and power based on justice. And I guess in restitution must be, I think, I feel it strongly that it has to be a process of dignity creation as part of restorative justice. So decolonialism is about taking back what has been lost to a lot of people under colonialism. And I think that is about dignity, because they lost their dignity. But how do we think about how do you create dignity? How do you put back dignity? I think heritage has such a central role to it. So we need to think of heritage broadly as something revolutionary, not as it isn't just a bureaucratic process. It's something that has the potential for subversive revolution, for rethinking about futures of modernity, and so it's much more important, or it's potentially much more important than we sort of discuss today. And I think everyone should be really happy to be part of this process. Thank you. Very, very interesting. It's like modernity and the authority of modern subject. It's a very big question, but I think at the point where we say reading that and unpack the colonial matrix of power from North into very differently. And I also wonder how can this project can be different. That's a big question. I really like one of your presentations, Indonesia is hunger for engagement with the past. I'm going to cite skip. And the last one is Prananda. Saya biasanya panggilnya Panda. Baik Bu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JW, Mas Ardi, luar biasa sekali. Jadi ini kebagiannya ngomong intangible cultural heritage, tapi sebenarnya sih mungkin nggak spesifik ke istilah seperti itu. Tapi saya akan coba menusuk ke arah sistem pengetahuan yang hidup dan dialami oleh masyarakat. Dan studi kasus yang saya ambil di sini spesifik tentang kesiapsiagaan bencana, begitu ya. Ini sebenarnya riset yang sudah berjalan sekitar 3 tahun, gitu ya. Dan yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana sistem produksi pengetahuan yang cukup timpang dalam konteks disaster ini. Ya, kita tahu mungkin sebelumnya mungkin ada Pak Bahtiar juga ya, yang juga tentang Sukungan Bandung.
dalam hal ini spesifik saya akan membawa isu tentang sesar Lembang. Gitu. Nah, dalam konteks kebencanaan ini kita umumnya pasti dipapar dengan pengetahuan yang sangatlah institutionalized, gitu ya. Kita akan dipapar dengan data berapa sih magnitudenya, dampak bencana seperti apa, peta yang dihasilkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu yang menjadi landasan dasar untuk akhirnya berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder itu mengambil keputusan, gitu ya. Padahal COT-nya yang terdampak itu adalah bukan hanya institusi, tapi juga masyarakat yang tinggal dari situ, gitu ya. Nah ini yang menjadi dan begini kembali. Nah jadi saya akan coba bawa isu sesar Lembang ini, begitu ya. Ya mungkin akhir-akhir ini rekan-rekan yang di Bandung cukup familiar, gitu ya, dengan sesar Lembang ini, karena memang ada peneliti-peneliti dari bidang geologi, geodesi itu melihat bahwa secara saintifik sesar Lembang itu selalu bergerak 500 tahun sekali. Nah, memang akhir-akhir tahun ini sudah tahun ke-500 begitu katanya, begitu ya, berdasarkan penelitian, sehingga kita banyak dipapar pengetahuan baik itu di media, paper, jurnal dan seterusnya, mulai nge-update ya berita-berita tentang kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana ini. Dan memang sesar Lembang ini itu bisa memang dia cukup menarik ya. Ada 29 kilo di kawasan Bandung Barat sampai Timur, membelah 3 kabupaten ya, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, begitu. Ya. Nah ini secara spesifik saya datang ke area puncak dari gunung, sebutnya Gunung Pati, begitu ya, sesar Lembang ini. Nah selalu permasalahan dalam konteks ini adalah pengetahuan tentang mitigasi bencana ini cenderung tidak merata, begitu ya. Bahkan masyarakat yang tinggal di kawasan sesar Lembang katanya sih udah tahu itu adalah pusat dari bencana atau pergerakan, tetapi tetap masih tinggal seperti itu. Nah memang setelah kami coba telusuri, gitu ya, sudah kita tahu juga ya, upaya-upaya untuk mitigasi itu sangat bentuknya formal ya, terstandarisasi, dan bahasanya sangat teknis. Yang memang tidak bisa dipungkiri standar-standar ini menjadi acuan bagi kita semua, begitu ya, untuk akhirnya kita menentukan kapan siap bencana, apa yang evakuasi gempa di mana, begitu ya, lalu juga bahasa-bahasa seperti ini, begitu ya. Nah, tetapi yang selalu juga digaung-gaungkan dalam media atau yang kita ketahui adalah gempa kuat sesar Lembang, gitu ya, mengapa kesadaran warga masih minim, begitu ya, misalkan. Atau selalu kesadaran ini yang bermasalah. Tapi sebenarnya yang coba kita pahami, kenapa nggak sadar, gitu ya? Apakah pengetahuan tersebut cenderung absurd? Kalau misalkan kata Albert Marcus, gitu ya, itu cenderung absurd sampai akhirnya kita juga nggak begitu relate atau tidak begitu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, begitu. Nah, jadi memang di teks ada satu kelompok peneliti yang melihat bagaimana pengetahuan disaster itu harus coba dikomunikasi. Banyak peneliti yang hanya menelusuri kawasan di daerah Afrika, di Asia Selatan, dan seterusnya, di mana ternyata bentuk-bentuk mitigasi bencana itu cenderung berbeda-beda, begitu ya. Ada yang memang sangat religius caranya, begitu ya. Kayak misalkan di Pakistan, di Filipina, kalau misalkan ada gempa, dia berserah diri aja pada Tuhan, begitu ya. Sama seperti yang saya temukan di kawasan saya. Ya. Nah, tetapi juga sebenarnya di konteks disaster, diplomatic disaster juga ternyata banyak yang bicara bahwa ternyata pengetahuan disaster itu juga tidak netral, gitu ya. Meskipun itu deliverables-nya dalam bentuk peta, dalam bentuk graf dan seterusnya, tapi ujung-ujungnya adalah siapa sih sebenarnya yang memiliki otoritas, gitu ya, otoritas dalam mengeluarkan pengetahuan itu. Nah, ketika kita bicara tentang otoriti, ya berarti kita bicara tentang power, ya, relasi kuasa dan seterusnya. Nah ini saya terinspirasi, sebenarnya teman saya namanya Mas Alfi, dia peneliti di UIN Ciampala, gitu ya. Beliau meneliti tentang cerita tentang smog, ya, mungkin ada yang familiar. Dimana ketika bencana tsunami 2004 itu datang ke kawasan Aceh, Pulau Simelu itu yang dekat dari Pulau Sumatera itu hampir seluruh masyarakatnya itu selamat, begitu ya. Dan Mas Alfi ini menemukan bahwa ternyata pengetahuan mitigasi bencana itu diteruskan, begitu ya, melalui lagu-lagu, cerita rakyat dan seterusnya berdasarkan pengalaman dari tsunami yang terjadi tahun 1907. Ya dari sekian
ribu masyarakat di situ yang memang menjadi korban dari 3 orang, tapi hampir semuanya aman. Tapi intinya adalah ceritanya adalah ketika ombak surut naiklah ke atas begitu, dan itu diceritakan begitu. Ya. Dan beliau bicara bahwa resiliensi atau ketahanan itu bukan hanya bicara tentang sistem teknologi maupun sistem formal, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu hidup dalam praktik-praktik sosial dan kebudayaan. Nah ini cukup menarik gitu ya untuk kita bersih. Nah, ayo selanjutnya saya coba ceritakan lanjut ya. Apa relevansinya sesar Lembang itu? Nah 3 tahun lalu saya coba telusuri tuh mitos, cerita-cerita rakyat, apapun yang terkait dengan tradisi di kawasan sesar Lembang itu kita coba telusuri. Ya, dia ada yang cerita tentang orang Tapak bahwa ini peta yang dibuat oleh teman-teman dari geologi begitu ya. Dan menurut cerita rakyat katanya sih ini bentuknya seperti naga orang Tapak. Jadi ceritanya kalau memang ternyata goyang, berarti orangnya sedang bergerak, kita itu berdiri di atas orang Tapak misalnya. Legenda Sang Kuryang juga secara subtle menceritakan tentang kawasan Sari Lembang. Terus juga ada makam keramat ya di atas Gunung Batu Lembang gitu ya. Lalu juga ada ritual tolak bala dan seterusnya. Ini cukup beragam gitu ya. Nah, tapi memang selama 3 tahun lalu saya ceritain itu, mencoba mengumpulkan cerita ini. Hampir semuanya cerita ini keluarnya bukan dari masyarakat setempat, tapi keluar dari budayawan-budayawan. Ya, dan saya coba cross check ke lapangan. Ada yang tahu nggak tentang orang Tapak? Ada yang tahu nggak tentang Salon Kuryang ngomongin tentang Gunung Batu Lembang? Ada yang tahu nggak tentang sekret fungsi? Nggak ada yang tahu sama sekali. Padahal peneliti belum beres, ya harus report ya. Kumayo udah kan, gitu kan? Akhirnya kita coba coba pikirkan kembali, ternyata ya tipe masyarakat setempat di kawasan Sesar Lembang itu udah berubah juga, begitu ya. Nggak ada orang asli yang tinggal di situ, hampir semuanya pendatang. Ibunya ya kerjanya di Alfamart misalkan gitu ya, di Borma, bukan orang asli itu datangnya dari mana, hampir semuanya yang tinggal di kawasan Sesar Lembang nggak ada yang orang asli. Dan ini menjadi challenge gitu ya bagi kita semua ya waktu itu. Kok ada yang putus? Di satu sisi tidak nge-grip ke pengetahuan mitigasi bencana yang sangat modern, di sisi lainnya juga tidak relate dengan cerita-cerita orang Tapak, Sang Kuryang dan seterusnya yang selalu diceritakan. Nah ini ada ketimpangan apa yang ditemukan oleh Mas Alfi di Smong ya di Simbole dengan apa yang kita temukan. Kalau di Simbole masyarakatnya cenderung isolated dan gak ada penetrasi modern. Kalau Sesar Lembang beda ceritanya. Setiap hari bisa jadi ada stand jual bolu susu Lembang gitu ya. Orangnya baru, bisnisnya baru. Kafe-kafe hotel di situ yang punya juga orang Jakarta, begitu mudah. Nggak ada orang. Nah ini ada ketimpangan. Ya ada tipe masyarakat yang berbeda yang akhirnya kita melihat ternyata ada yang fading ya, traditional knowledge fading, institutional knowledge cenderung feels distant. Ada jarak begitu dengan tentang tersebut. Nah, tetapi sebenarnya di sini kita coba lihat bahwa sebenarnya bisa jadi gitu ya, bukan mereka itu lack of knowledge, tapi juga bukan untuk mencoba mengintegrasi kedua pengetahuan itu. Tetapi sebenarnya mereka punya nggak sih gitu ya definisi tentang mitigasi itu? Bisa jadi mereka punya definisi yang berbeda begitu ya tentang kesiapsiagaan bencana itu. Ya, nah disitulah akhirnya kita coba melihat tentang care, karena mitigasi itu sangat caring gitu sebenarnya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang mitigasi sama dengan matters of fact, bahwa kita harus melihat itu hanya dari sisi SOP, disaster risk maps, data-data saintifik, itu satu hal memang penting gitu ya secara historis. Tapi juga kita harus melihat bahwa mitigasi itu juga matters of care, di mana kita juga bisa melihat relasi antara orang yang hidup di situ dengan lingkup kehidupan sekelilingnya, dengan konteksnya, dan tentu sebenarnya yang penting adalah link bisnisnya. Jadi care itu bukan tentang melakukan sesuatu, tapi bagaimana bisa merelasikan antara kita yang hidup di sini dengan dunia yang kita. Gitu ya. Nah ini cukup akhirnya membuka diri kita gitu untuk melihat lagi. Kita datang lagi, cross check lagi ke lapangan, kita tinggal di sana, kita melihat lagi, dan tujuannya satu, bagaimana persepsi mereka tentang Gunung Batu Lembang, Sesar Lembang, dan bagaimana mereka kalau seolah-olah terjadi bencana, itu apa yang akan mereka lakukan. Ya. Nah, memang cukup challenging karena yaitu tadi ketika kita bicara bencana, nanti kalau misalkan Gunung Batu Lembang goyang, kumaha begitu ya, yang pas KW kalau gitu ya, kumaha. Benar, ini saya lakukan di Desa Buka Tanah itu tuh belakangnya udah puncak Gunung Batu Lembang, begitu ya. Hampir semuanya begitu, dan memang ternyata cukup tabu untuk membicarakan hal seperti itu. Lalu kita putar otak lagi,
gimana ya, akhirnya kita coba bikin kartu begitu ya, kartu bercerita ya. Kartu itu kita coba imajinasikan begitu ya, seolah-olah tempat itu kalau misalkan ada earthquake itu seperti apa. Nah di sini akhirnya mulai bercerita tuh keluar ya. Karena di belakang kartu itu ada pertanyaan yang open ended lah jawabnya. Dan yang menarik di sini adalah itu tadi, kalau misalkan ada goyang biasanya ngapain ya? Ya kalau kita mah ngedengerin aja sapi bunyi begitu ya, ngomong gitu, semua sapi bunyi berarti ada sesuatu, karena memang hampir semua yang tinggal di sini adalah produsen susu Bandung Utara namanya APSPU ya. Hampir semuanya penghasil susu. Lalu kalau misalkan ada goyang, dulu mah ketok bambu ya, kentongan, ya kan? Semua orang tidak akan aware gitu. Tapi kalau sekarang gimana? Lihat WhatsApp storiesnya si Ibu Ida gitu ya, mau rame, wah berarti kita keluar gitu. Ya kan? Tapi sebenarnya cara mereka untuk saling berbagi informasi somehow cukup mirip dengan apa yang telah dilakukan zaman dulu. Bedanya mediumnya, begitu ya. Nah ini yang sebenarnya cukup menarik kita temukan gitu ya di lapangan. Sampai akhirnya kita coba juga akhirnya bikin gitu ya, bahwa yuk kita skala desa ini aja gitu ya, skala RW ini aja kira-kira mau ngapain sih begitu ya. Biar kita ini sebenarnya bikinlah mitigasi ala warga di sini seperti apa. Muncullah ide buana lah, naon buana teh gitu. Buka tanah sadar bencana gitu ya. Karena mereka juga akhirnya setelah kita coba diskusi bareng-bareng ya, ngobrol bersama, akhirnya mulai yuk kita bikin aja alat kitanya seperti apa. Ya, lupa saya mention. Jadi ini ada poster yang didapatkan oleh masyarakat gitu. Ini simpel sekali gitu ya. Mereka bilang dari buka kanan nggak ada gedung gitu ya. Artinya apa? Materi-materi tentang mitigasi bencana sendiri memang tidak relate gitu ya, atau feels absurd gitu seperti itu. Nggak ada relevansi antara pengetahuan itu dengan apa yang kita ketahui di sekeliling kita gitu ya. Nah ini kita coba bikinlah bersama-sama sampai akhirnya kita menentukan evakuasi. Yang menarik ini rute evakuasi gitu ya. Jadi kalau rute evakuasi biasanya kan teman-teman dari geologi itu kita pakai remote sensing, kita melihat mana yang aman sebenarnya menentukan satu titik itu sih. Nah, kita coba, menarik juga gitu ya. Ternyata banyak jalur-jalur warga ya gitu ya yang akhirnya bisa aman, cepat, dan pokoknya mah aman gitu ya. Terus kita coba ideation begitu ya, kira-kira ngapain sih gitu ya, untuk akhirnya ujungnya sebenarnya membuat mitigasi bencana itu relate gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bikin korek lah, ayo bikin stiker, bikin naon, kita coba materialisasikan lah ide-ide dari teman-teman gitu ya. Itu masih untuk masalah. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sampai akhirnya juga yang menarik, dia bikin sarung gitu. Pakai sarung kapaknya di pos ronda, kapaknya Jumatan, jadi Jumatan teh hejo gitu. Jadi menurut teh mitigasi. Anyway, ini yang akhirnya kita coba dekatkan pengetahuan itu, karena sejauhnya ternyata mereka itu tahu gitu ya. Namun memang cenderung lebih malu untuk menceritakan, melihat lampu goyang, melihat kaca bergerak, sapi berbunyi. Itu adalah simbol-simbol atau pengetahuan yang hidup dengan kita, yang jarang sekali kita akui dalam pengetahuan yang formal itu. Nah memang di situ ya adanya gap pengetahuan antara pengetahuan yang hidup ini dengan pengetahuan yang institusional itu. Jadi ini konklusi esnya kita coba bagi 4. Kenapa? Bukan nanti relate juga dengan diskusinya, karena ini kita bicara tentang care juga, bahwa sebenarnya disaster mitigation itu bukanlah bicara tentang fakta saja gitu ya, atau hanyalah milik satu kelompok institusi yang punya otoritas, tapi juga sebenarnya kita sebagai masyarakat biasa pun juga punya concern dan punya cara kita sendiri untuk caring dengan lingkungan kita ini. Ya, dan itu bukan kontrol. Lalu di sini ada living knowledge system, itu sebenarnya memang ada di keseharian kita sehari-hari. Ya. Lalu kita tradisi dalam konteks ini, misalnya itu sebenarnya kita pakai untuk akhirnya menstimuli pengetahuan baru itu lebih terasihkan, lebih terinstitusionalisasikan, ya. Dan prinsip yang sendiri emerge melalui sosial dan cultural practice. Ini yang bisa kita diskusikan. Yang menarik juga sebenarnya hampir semua ya di beberapa desa yang terjadi, tolong tunjukkan kalau ada gempa amannya kemana.
Kalau kita mungkin ngomongnya kalau kamar kosong gitu ya, yang kata amannya mah ke masjid. Kayak di masjid. Kenapa? Karena di masjid mah nggak ada yang korupsi, bangunannya pasti kuat. Terima kasih. Thank you for that. It's very interesting conclusion. But something I appreciate from Panda is bagaimana pengetahuan untuk bencana ada disaster knowledge is imbalances in the knowledge that for a lot of people who are living in reality around the disaster area doesn't have the language, and I really appreciate Panda's work with how to make the language visible for them. So it's something that's very highly appreciated. But I'm going to go back to my task as a moderator. I'm going to open the floor. Saya akan buka pertanyaan, silakan. Mungkin 3 ya, 1, 2, satu lagi. Oh 3, ada Gigi. Enggak, silakan. Oh, namanya Dita ya Mbak ya. Ya, silakan. Begini saya mau tanya, mungkin untuk Pak Prananda sama Pak Prananda ini, untuk Pak Prananda kan saya sangat tertarik sama yang tadi itu, kayak yang terakhir yang Bapak bilang kalau misalnya masjidnya nggak ada dikorupsi jadi aman gitu. Terus habis itu juga tadi itu Bapak ada bilang kalau misalnya orang sananya itu menganggap pembahasan seperti bencana-bencana ini tabu, kan ya? Itu kan berarti kan apakah pas di sana sendiri itu pas Bapak ngomongin tentang mitigasi itu orang-orang di sana tuh tidak menyambut dengan baik banget gitu, karena mungkin bisa dibilang kayak tabu atau misalnya kayak jangan dibilang gitu lah mas gitu, nanti kalau misalnya kayak gitu bencananya datang beneran gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kan itu kalau misalnya secara timeline-nya itu kan linear ya, berarti tentang apa yang terjadi di sekitar. Terus bagaimana caranya biar hal itu tuh bisa dikoreksi gitu, kayak tolong jangan berpikir kayak gini soalnya mau nggak mau nanti bisa aja terjadi gitu. Terus habis itu untuk Pak Fatih sendiri sebenarnya ini tuh kalau nggak salah dulu itu kan ada CIFA juga ya, saya juga ikut dalam itunya itu ada ngomongin soal yang artefak itu dijadikan sebagai itu lagi kayak upacara lagi, kayak pemandian keris dan segala macamnya kalau nggak salah tahun lalu. Jadi tuh kayak pas waktu Bapak ngomongin tentang ya kenapa harus dikembalikan lagi itu sebenarnya jadi saya itu keinget yang tahun lalu, tapi juga saya juga mikir sama kayak Bapak itu kalau misalnya dikembalikan kan tadi yang Bapak jadiin contoh itu adalah Pak Jokowi dengan keris yang ada di situ, terus habis itu yang di sebelahnya kan. Nah itu kan berarti kan udah dikembalikan ke Indonesia. Tapi kan itu kan ke Indonesia, tapi nggak spesifik di mana, dan akhirnya cuma menjadi bahan pajangan kalau misalnya mau dibilang. Jadi nggak masuk lagi ke dalam masyarakatnya gitu. Ya kalau misalnya dijadiin bahan pajangan, apakah itu masih bisa dibilang dikembalikan ke asalnya gitu, walaupun akhirnya kegunaannya tuh hilang lagi gitu. Menurut Bapak gimana ya kalau misalnya gitu? Udah aja dulu ya, terima kasih. Ada sedikit mungkin refleksi dan pertanyaan ya. Nah, saya mengikuti dari kemarin ya, sampai hari ini saya lihat tuh ada semacam praktik dekolonisasi terhadap wacana authorized heritage stores, terkait wacana yang menempatkan negara sebagai satu-satunya otoritas yang menempatkan bahwa
apa yang disebut heritage, apa yang disebut sejarah, apa yang perlu dirawat, apa yang tidak. Kemudian dari perbincangan kemarin, presentasi dan diskusi mengarah kepada ada semacam antithesis bahwa tidak hanya negara tapi komunitas-komunitas maupun individu yang bergerak dan membuat narasi baru. Nah, yang menjadi pertanyaan atau refleksi saya itu kan ketika teman-teman ini atau akademisi menggunakan bacaan-bacaan dari yang dibuat oleh ilmuwan barat, kita kan harus kritis juga supaya jangan sampai kita terkolonisasi oleh pemikiran itu. Mungkin itu pertama yang kita pendapatnya. Kemudian yang kedua di aspek mikro tadi yang terakhir Mas Prananda, saya lihat tuh ada pemaknaan kontemporer terhadap heritage yang kayak tadi diaplikasikan untuk mitigasi bencana. Saya rasa sangat penting ketika kita bicara heritage tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi terkait pemaknaan kontemporer masa kini dan pemanfaatannya. Dan yang tadi saya perhatikan di paparan itu ada dalam antropologi itu ada konsep emik dan etik. Dan saya lihat itu ada layering juga di antara konsep emiknya, seberapa emik seseorang atau komunitas terhadap pengetahuannya, kemudian seberapa etik orang luar menilai atau menganalisis. Mungkin itu ya. Terima kasih. Tadi berat. Pertanyaannya gimana biar nggak denial gitu ya? Seperti itu. Ya memang jujur memang cukup waktu itu lama ya. Sampai akhirnya proses redesign itu sebenarnya 2 tahun setelah kita imersif di situ, kita living di situ, sampai akhirnya kita berani mulai desain gitu ya. Karena cukup lama dalam akhirnya mau terbuka untuk cerita sebenarnya. Ya. Karena obrolan-obrolan tentang itu tuh nggak bisa kita datangin kasih survei, apakah Anda merasakan gempa, apakah Anda nggak bisa juga begitu ya. Pembicaraan tadi seperti mungkin terlihat di slide juga, kita melakukan itu di sebelah kandang sapi begitu ya, kandang warung gitu. Mereka pulang dari kebun kita ngobrol, ya memang mulai terbuka itu ketika kita juga sudah mulai dikenal juga gitu ya. Memang saya coba menggunakan metode approach, saya coba tinggal di sana dan seterusnya begitu. Nah, untuk terbuka itu cukup susah karena satu sisi ada traumatik sendiri terhadap pengetahuan-pengetahuan yang selama ini dipaparkan. Jadi kita tahu kalau misalkan mitigasi bencana apa biasanya gitu kan, gambar-gambar runtuh lah apa seterusnya, dan bahasanya itu cenderung fear mongering gitu, yang menakutkan gitu. Yang akhirnya pun juga udahlah disipet, udah kapok tinggal di sini, terus lupakan begitu ya. Itu ada tapi ya udah. Ya itu yang mungkin sifat denial itu muncul. Dan saya rasa kayaknya itu hampir semuanya. Di Bandung kalian begitu ya. Kita tinggal aja di lereng, tinggal aja di kawasan Batu Utara, tapi cuek-cuek aja. Nah, akhirnya kita coba ya dengan pendekatan yang personal, kita tinggal di sana, kita mau buat tram ya, macam-macam lah. Kita ikut juga merasapi begitu, sampai akhirnya kita merasa dekat. Baru disitulah kita mulai menggali cerita-cerita itu begitu. Nah, sampai akhirnya mau tahap ke, yuk kita bikin sesuatu itu memang lumayan lama lah gitu ya prosesnya. Nah, ini tahun ketiga dan ini masih belum selesai. Karena kita sekarang lagi pindah ke RW di balik Gunung Batu. Jadi Gunung Batu kan gini tadi ya, Bukabaran itu sebelah sini, ada desa Sukamulya lagi kita datangi di sebelah baliknya sana. Itu ceritanya beda sekali. Karena yang di sini hampir semuanya peternak sapi dan kebun, yang di sini hampir semuanya kerja di hotel-hotel di Lembang. Beda ceritanya, beda pengetahuannya, caranya juga beda. Kalau di sini masih cenderung ngomongin tentang gempa, ya. Terus juga dua-duanya religius. Yang satu tapi nggak mau dimasukin ke pengajian-pengajian, yang ini udah dimasukin. Ya, jadi kita ceritain itu ustadznya, kita cerita tentang gempa. Udah tuh saya masukin ke ceramah Jumat, kita masukin ke ceramah ibu-ibu. Kalau yang ini, jangan kita maksa. Visi kejadian itu kayak itu persis yang tadi ibu bilang, takut kejadian. Nah jadi memang pengetahuan-pengetahuan tentang mitigasi ini memang perlu cara yang lain. Sebenarnya kita dari ongoing research paper itu, kita perlu produksi pengetahuan mitigasi bencana yang skalanya RW sebenarnya. Nggak bisa bahkan kecamatan, karena kecamatan itu yang kayak tadi kecamatan Lembang, itu kan desanya banyak. Desa Lamansari, desa apa, desa satu desa ada banyak RW kan. Nah itu
itu beda-beda cara karakteristiknya. Nah itu yang mungkin akhirnya kita coba jalankan. Nah caranya gimana yang dari hal ya kita memang menggunakan pendekatan itu. Gampang langsung ke Mas Enda. Ya sih saya mungkin perspektif etik dan etik begitu ya. Ya memang di sini kita coba benar-benar masuk ke dalam masyarakat situ dan memang heavily sangat etik lah ya. Memang di situ kita coba mulai dari anak-anak main kartu, ngeide, ibu-ibu, bapak-bapak untuk kontribut karena selama ini ya, yang saya tadi bilang bahwa kita semua sebenarnya juga tidak ada kapasiti yang cukup kuat untuk memproduksi pengetahuan mitigasi bencana. Kita semuanya pasti tahu tentang mitigasi bencana, kalau nggak dari BPBD, dari Pemkot mungkin ya, atau dari dinas-dinas terkait. Itu yang official yang selalu kita pegang. Tapi benar kita punya cara-cara itu kita aja nggak bisa gitu ya sebenarnya untuk memproduksi itu. Nah di sini memang saya sendiri sangat dalam hal ini penelitian ini sangat berbasis community gitu ya. Namun sebenarnya kita perlahan untuk bisa coba melihat dari angle-angle dari yang lain juga begitu. Misalkan dikomparasi dengan desa Sukamulya, dikomparasi dengan desa Langisari dan seterusnya meskipun masih kawasan di Lembang itu, gitu ya. Jadi kita coba imbangi juga agar tidak terlalu bias juga gitu ya dari masyarakat setempat tentang mitigasi itu. Plus kita coba kombinasikan dengan pengetahuan yang institusional ya. Misalkan siapin tas bencana udah pasti ada standarnya, tapi mungkin bentuk tasnya berbeda, cara bikinnya berbeda, itu yang memang kita lakukan. Itu mungkin ya. Ya itu benar sekali bahwa dalam proses itu berarti berada dalam koridor negara gitu kan ya. Dan juga nanti konteksnya adalah melalui manajemen heritage yang udah established, yang berbasis pada tradisi modern gitu. So pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya? Tentu kita bukan birokrat lama gitu ya, tapi aku pikir ada potensi untuk kayak pertama jelas memang museum itu punya potensi luar biasa untuk menjadi kayak semacam institusi yang revolusioner gitu. Ini kalau mereka nggak bisa pun sebenarnya kita harus sadar betapa berpotensinya objek itu memiliki menjadi semacam aktan untuk memproduksi new relations gitu ya. Lewat cerita, lewat praktek, lewat beragam hal gitu ya kan. So ada yang harus sebenarnya pertanyaannya adalah how do you operationalize an object gitu, a heritage object untuk bisa mewujudkan potensi itu gitu. Dan aku pikir banyak yang melakukannya karena lewat kayak community based stuff ya. Tapi yang mungkin ini adalah semangat ini loh, harus ada proses itu gitu. Negara bisa membuka ruang, bisa menjadikan kalau mereka bisa mendemokratisasikan proses itu, tapi kalau enggak, aku pikir ada banyak ruang-ruang lain gitu di universitas, di mana gitu ya. So konteksnya kan yang saya bayangkan kan adalah kalau kamu mau membuat sebuah kurikulum mengenai digital heritage, kan kita nggak mau memproduksi ahli museum lagi tuh, bayanganku gitu ya. Kita mau memproduksi orang yang mampu untuk mewujudkan potensi revolusioner dari objek heritage itu dalam beragam bentuk. Ini bukan hanya orang yang akan bekerja di museum, tapi di beragam tempat gitu. Bentuknya seperti apa sih? Kenapa? Jadi masih konteksnya adalah ada semangat itu yang berbasis pada sebuah nilai yang kita punya tradisi panjang karena itu bagian dari tradisi bangsa kita gitu. Bagian tradisi anti kolonial kita, bagian tradisi kita untuk melawan terhadap imperialisme, kolonialisme, kapitalisme gitu ya. So kita udah punya modalnya sebelum tertentu gitu ya. Bayanganku mungkin hal seperti universitas tempat lain itu bisa menjadi tempat untuk mewujudkan bentuk. Ini bukan hal yang tahun depan akan ada, tapi ini bagian dari proses panjang civilizational process gitu ya. Untuk mencari definisi ulang apa sih namanya jadi orang Indonesia itu apa sih gitu. Tapi maksudnya potensinya malah ada di objek gitu. Ada di beragam hal lain, tapi kita harus mengakui betapa potent ini ya, simbolik ini, tapi juga performatively heritage is gitu ya. Kenapa kita ada satu ruangan semua ngumpul hanya untuk ngomong mengenai heritage, karena it's such a potent thing gitu ya. Ya seperti itu.
itu, dan juga mungkin naik, saya mungkin juga itu kelanjutan juga. Jadi emang aku pikir itu harus jadi bagian di kolonial, di kolonial. Itu harus menjadi proses decolonizing, proses sehingga apa namanya, karena kalau enggak ya kamu hanya mereplikasikan impian-impian kelas menengah ya, yang berarti mereplikasi relations of power yang berbasis pada kolonialisme lagi gitu. Perbedaannya di situ bahwa kita bisa, maksudnya kita harus mengambil ada potensi untuk menolak itu gitu. Kalau enggak ya kok ini sangat mahal sih. Tapi maksudnya kalau enggak ya kita yang bantu negara aja terus kan kita yang bantu proses-proses itu gitu. Dan aku yakin bahwa ini hal yang bukan baru ya, kalian tuh malah pelakunya gitu, banyak kali gitu. Tapi mungkin dalam waktu aku ingin ya memberi dukungan aja sih bahwa itu memang layak dilakukan gitu. Saya ikutin semuanya ini kayak fixation kita itu pada yang tangible. Ya, banyak orang juga masih berpikir gitu. Padahal sebetulnya yang kita bicarakan itu semuanya intangible. Heritage itu satu yang intangible. Jadi saya jalan-jalan, tapi saya lupa bayar itu masuk ke museum sana. Itu kan mungkin 80% artifact ya. Saya baru sadar lupa ada yang bayar di depan. Itu belakang berdas-berdas sambil lihat semua koleksi sambil ngopi tadi. Itu kan artifact, sebagian itu asli dan mayoritas sebenarnya nggak asli. Itu sudah jadi masalah. Jadi kan dalam melihat heritage, itu kita tidak melihat objeknya sebagai objek yang paling utama. Objek itu hanya atribut, kalau istilahnya atribut. Carrier dari meaning, dari makna. Makanya batik itu maksudnya kan intangible, bukan tangible. Sama kayak arca atau patung itu juga sama, itu intangible-nya yang lebih penting. Karena itu harus kita lihat barang itu sebagai teks, bukan sebagai batu. Kita ke Borobudur, naik, muter-muter, rupa datu, naik sampai ke atas, itu adalah membaca teks. Kita jalan-jalan di kota, lewat porosnya gedung sate, misalnya lagi di obok-obok itu, nggak tahu apa yang terjadi di gedung sate. Itu kan juga masalah bukan fisik, tapi ada intention dari politik tertentu yang ingin memperkuat aksis. Waktu mau bikin Masjid Agung Bandung, saya ingat menaranya harus lebih tinggi, harus 99 meter, karena dikaitkan pada 99 Naas Maula. Semuanya itu adalah tidak. Jadi kalau kita bisa mengalihkan diskusi ini dan melihat dari sisi yang lain bahwa heritage is about inheritance, bukan sebagai heritage tapi sebagai inheritance, maka diskusi ini nyambung semua, termasuk dari komunitas, termasuk dari bagaimana mitigasi bencana, karena di-create barang itu. Ya, tetap kita perlu vehicle, tapi vehicle itu yang saya bilang tadi tidak perlu difixkan. Ya, jadi ya itu tadi. Jadi kita berpindah dari pola pikir heritage itu adalah barat. Jadi undang-undang cagar budaya itu kuno, arkeologi itu kuno. Jadi harusnya berubah. I have a lot of questions, but I'll reduce them to only two, I think. Once to Pak Dewe, I appreciate this experiment with making new we call it charter movable objects and values remaining to these objects, the rights to keep these. But I was just wondering, I mean, objects do not just move like that. Like people also, you have people moving because they have to, and people moving because they want to. And that is also the case with objects. So there is always this, it's not that that their origin is the most important value. I wouldn't argue that, but there is something. It seems that I was wondering if there could be something in that charter that also addresses that point. It's now as if it's a neutral activity of objects traveling. And in the break I will ask you something about tea and chai. But it's
yeah, it's relevant, but it's maybe too much for now. And to Abi, yeah, so you make the point that heritage is performative, and in the performative action, we can make change, we make a difference. Now, I think Vishita has shown a very great example of how you can do it. But precisely in the field of heritage as restitution, and it seems to me that heritage has always been performative, and restitution is a key performative thing that's, well, I'm repeating myself, but it's not necessarily breaking out of the problems of heritage. So, and then the other thing is that this idea of local cosmologies, and we have to dive in there. But I mean, this is something I said yesterday too. But much of this local cosmologies is also a modernization going on there. It's being created in heritage processes, and the other way around. The colonial knowledge is not only colonial. So, yeah, I wonder how you think about that. Please, I think it's very good. Very short. So I think the problem is the word heritage itself. Because everything is normal until somebody say this is heritage. And this heritagization is ideological construct. Once you say something that is normal and become heritage, then you start to put agenda on it. Either it's a religious agenda, political agenda, economic agenda. Well, on the other hand, our discussion here in several days keep talking about something that is rejecting that idea. So we are confused because we still use the term heritage. So we drop the term heritage and then look this into dailiness. Back to normal. Then democracy starts from there. So we start to go against the heritage. So when you show Pak Jokowi receiving grace or whatever, because he also politicizing that. When Pak Jokowi moved the Gunungan from the gift of Sukarno from Harjonegoro into the table of the cabinet meeting rooms, and that Gunungan is different. It's not the Kayon, but it's the natural, right? It's the Lumbangan. This is also a heritagization. Can we move forward from there? We just forget about this term heritage things. All the problem with UNESCO World Heritage thing is also because of this, and then it's hijacked by the government, by the state party, to sell and prostituting the heritage. Because the tools to make money for branding. Right? So I always say to my friend, maybe we just stop the UNESCO World Heritage. I'm not responding to Pak Farhan yesterday making a sudden announcement about Asia Africa become UNESCO site. Because the motivation is always hijacked by the tourism everywhere. Okay, so maybe it's better not to touch so much on heritage, and this study have an opportunity to tone down that and then look the heritage in more democratic, unloaded by archaeological construction. I know this is just another provocation. If I get what you're asking is, so all heritage is performative. Obviously, yes. I think what I think needs to happen is that in the place where it's received, so in Indonesia, for instance, we need to define the kind of values that would then determine how we define its performance. So for instance, solidarity, for instance, dignity, or stuff like that. So in that context, I think what is required is that and this is something that's already happening, but there's an active reception and there's an active creation of new relationships
based on values that it is important that we ourselves feel important as part of our effort to decolonize, right? And so that then becomes, so it's not that, because arguably it can perform various kinds of values, right? But once we then sort of determine, what kind of liberatory values it potentially has, and so I offered some, like maybe solidarity, and then I thought the idea of dignity is important. What was the other one? But so these kind of things would make the performance much more palpable or powerful in the context of the potential that heritage does have. Because again, we are still very much a product of modernity, right? Everyone is still developmentalist. We're still within that mindset. So as you noted that we inherit a lot of traits of colonialism because we're all children of colonialism, of modernity. We acknowledge that, but the potential. So the kind of value and the kind of the potential for alternatives to modernity is what should be the thing that pushes us to, if you want to think of heritage as an important thing at all, right? That it has this potential. Because if not, it's just bureaucrats and other bureaucrats thinking how to milk as much money from or fame or other stuff, political power and stuff of it anyway. But we can set the definition ourselves, right? So, and it has to then be based on what kind of values we want to give it to. It shouldn't be determined by bureaucrats or by others, but you can do so. Thank you. Thank you so much, Mas Abi. I think time is up. Kalau kata Ibu Tamara. But I will not give any conclusion. I'm going to close with a comment from. Saya akan menutup dengan komentar dari Buldia yang bergabung di Zoom. Jadi ini saya bacakan, saya mengutip dari Buldia Steven. Terima kasih Buldia sudah menyampaikan perenungan ini kepada Buldia. Jadi beliau mengatakan, saya ingin menyampaikan renungan tadi dibicarakan dalam tanda petik restitusi adalah konsep mantan negara kolonialis. Namun sejak negara-negara yang menjadi independen pada tahun 1945-an sampai 1960-an sudah dari awal diklaim restitusi. Jadi dari negara yang dikolonisasi dulu. Akhirnya memang negara mantan penjajah ambil quote-unquote inisiatif untuk restitusi. Ada attitude arogan juga dalam konteks gerakan decolonization dengan attitude emphasize authenticity. Pada awalnya dalam kasus Benin masih ada klaim dari negara mantan penjajah untuk menjadi terlibat dalam konsep restitusi. Namun, dalam kasus Belanda Republik Indonesia, ternyata sudah berubah konsep itu. Sejauh saya tahu, waktu dikembalikan, misalnya keris dan arca Singosari, tidak ada klaim untuk dikembalikan pada tempat tertentu. Indonesia sendiri yang memutuskan. Renungan ini hanya sebentar, sebetulnya perlu diperdalam dalam diskusi. Dan kemudian Bu Lydia memberikan tambahan kecil, kata Bu Lydia, Indonesia harus ambil keputusan sendiri tentang konsepnya. Sumbangan dari Dr. Johannes Widodo dan Dr. Farabi Fakih dalam konteks heritage sangat mendukung diskusi yang masih sangat panjang. Quote, tradition is change. Quote, tangible and intangible heritage is change. Makna dan meaning ada banyak. Itu sedikit dari Bu Lydia Steven, dan itu menyelesaikan tugas saya sebagai moderator. Jadi aplaus untuk para speaker kali ini, diskusi yang sangat menyenangkan. Dan kok bisa break dulu? Saya akan jadi MC bukan moderator. Setelah itu ngapain? Break 15 menit untuk coffee break ya. Dan setelah itu kita ada round table terakhir. Jadi silakan coffee breaknya silakan Anda keluarkan belok kiri. Setelah itu silakan bergabung kembali untuk round table dan closing session dari simposium hari kedua ini. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.